buruh, tani, mahasiswa, pelajar bersatu adalah suatu kehormatan berada di tengah kawan-kawan, berjuang bersama kawan-kawan buruh yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat sejati kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Hidup buruh. Silakan kepada kawan-kawan. Saat ini saya bersama dengan ribuan buruh yang akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di depan gedung DPR RI. Sebuah momentum yang digadang-gadang sebagai salah satu perayaan bagi buruh atau kelas pekerja di seluruh dunia. Namun dengan situasi kondisi buruh di Indonesia saat ini, apakah mereka sudah selayaknya mendapatkan perayaan seutuhnya? Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 sudah dimulai sejak pagi hari di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Ribuan buruh dari sejumlah serikat akan merayakannya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka datang tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari sejumlah daerah. Perkenalkan, nama saya Titin Kurniati dari KMK Citra. Dari mana, Bu? Dari KMK Citra. Pabrik Citra. Itu di mana, Bu? Pabriknya? Dari mana? Tangerang. Bu, gimana May Day tahun ini? Pokoknya seru banget deh. Intinya mah, pokoknya mah luar biasa. Segala dari posisi dari makanan kayak ini segala tempat. Pokoknya mah bagus banget deh. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya lebih bagus dari ini tahun ini kayaknya. Bu, tiap tahun ikutan? Tahun kemarin kan karena corona ya. Jadi kan nggak ada itu kan. Tahun kemarin mah ada di sini. Ada. Kita lihat tapi kan nggak ini. Ya ada sih. Namun, tak seluruh peserta adalah anggota dari serikat buruh. Ada pula masyarakat umum yang mengaku datang karena ada iming-iming lain. Sembako yang belum, sembako. Namanya siapa? Nama saya Cici Gemoy. Wih, dari mana ini? Saya dari Kemanggisan, Pak. Kemanggisan. Ini dari pabrik atau warga biasa aja? Biasa. Kenapa ikutan May Day? Ya biar ramein aja, Pak. Biar seneng-seneng gitu, namanya warga Jakarta kapan lagi ya kan. Ditambah satu plus bonus makan gratis sama sembako gratis. May Day sebelumnya ikutan nggak tahun lalu? Enggak, ini baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Tadi berangkatnya gimana? Saya naik motor, rame-rame konvoy. Oh, berapa orang konvoy? Ada 10 motor kurang lebih. Motor 2 orang. Itu ada koordinatornya konvoy? Ada koordinatornya. 30 orang tadi? Iya, 10 motor. Gimana May Day tahun ini? Kalau bisa Pak, makanannya tuh Pak berebut mulu Pak. Ada yang sampai pingsan. Sebelum waktunya udah pada minta. Jadi itu sih kendalanya dong Pak, karena makanan. Tapi seru nggak? Seru banget Pak. Nyampe depan panggung tadi? Enggak, saya udah ngap, jalannya udah ngap. Bapak ngapain di situ? Konyol kamu! Kamu ke sana! Selain itu, ada sejumlah band ternama yang hadir untuk menghibur para peserta. Presiden berbicara tentang janjinya akan sejumlah kebijakan yang ramah terhadap buruh. Dengan lantang, ia berbicara tentang ekonomi, masa depan, dan kesejahteraan. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan
Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Enggak, dimakan tahu. Keriuhan buruh menyambut pidato Presiden mungkin jadi pertanda keyakinan dan kepercayaan. Meski sebagian lain memilih diam dan memilah apakah bersedia merawat harapan. Ibu optimis nggak Bu sama janji-janjinya Pak Prabowo yang tadi dari kemarin atau dari yang ini? Optimis banget emang ya. Ya untuk kita sebagai karyawan ya intinya memotivasi ya supaya kita itu biar apa ya, biar tetap semangat gitu menjalankan kita sebagai karyawan biar lebih apa sih? Lebih yakin bahwa kita itu dengan sekarang ini ya masalah ada krisis global apa gitu ya, kita tetap intinya tetap support, tetap kita KMK tetap semangat terus semangat berjuang. Yakin Bu ya sama Pak Prabowo ya? Yakin. Oke. Yakin Pak kita. Yakin sama Pak Prabowo? Yakin kita. Dari pertama dia mulai gitu Pak, saya sampai yang keributan dulu saya maju Pak. Sama dari saya sebelum nikah Pak, udah punya anak Pak. Prabowo demi Allah dah. Udah berapa kali presiden dipilih? Saya nggak ada yang milih, Prabowo doang saya pilih. Iya, maksudnya dari tahun berapa? 2019 tuh yang. Oh, dari 19. Akhirnya jadi juga ya? Jadi itu pas saya lagi pacaran Pak, sama saya. Mantap. Kan saya jadiin yang KPU-nya itu yang di pemilihan umum. Oh iya. Namun, suasana berbeda terasa di depan gedung DPR RI. Tak ada panggung megah ataupun pejabat yang hadir di aksi ini. Ribuan buruh ini hanya berteman solidaritas serta tuntutan yang tak kunjung datang. Jadi kalau kita lihat barisannya memanjang sampai sana, karena hari ini tidak hanya buruh, tapi juga ada teman-teman petani, ada teman-teman masyarakat yang lain yang juga bergabung di peringatan Hari May Day hari ini. Nyaris setiap tahun mereka datang dengan tuntutan yang seakan terus berulang. Upah rendah, sistem kerja bermasalah, hingga akhirnya berdampak pada hidup yang tak kunjung sejahtera. Seolah waktu berjalan, namun tidak dengan nasib mereka. Belum banyak yang berubah bagi nasib kaum buruh, bagi nasib kaum tani, bagi nasib kaum nelayan, dan semua aktivis yang percaya pada keadilan dan demokrasi. Betul tidak? Betul. Untuk itu, kita tidak bisa merayakan dengan ongkang-ongkang di dalam Monas. Betul tidak kawan-kawan semuanya? Saya pun bertemu dengan sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI.
Selama ini, Kasbi konsisten sebagai salah satu konfederasi yang aktif dalam memperjuangkan nasib para buruh di Indonesia. Mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Kita geser ke sana biar nggak bisa. Mereka berbicara tentang bagaimana perjuangan buruh hari ini untuk sekadar makan, sewa kontrakan, dan bertahan hidup di tengah ekonomi yang menghimpit. Masalah ini muncul dari lembur yang tidak dibayar, status kerja yang bisa hilang kapan saja, serta kebijakan yang jauh dari harapan. Dan nasib buruh hari ini seperti apa sih Bung untuk sekadar misalnya bertahan hidup, sekadar makan, karena juga banyak buruh-buruh juga yang belum punya tempat tinggal, bahkan tuh bisa cerita sedikit soal itu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kami dari Konfederasi Kasbi bersama Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak memang sengaja melakukan aksi May Day di depan DPR dengan tagline May Day Bersama Rakyat. Ya, artinya kami memposisikan aksi yang berbeda dengan kebanyakan dari kawan-kawan serikat buruh yang melakukan peringatan May Day Festa di Monas bersama Presiden. Karena kita tahu persis situasi di lapangan, kawan-kawan buruh itu juga justru semakin terpuruk ya, semakin terpuruk karena hak-hak normatifnya itu banyak yang tidak diterapkan alias dilanggar gitu. Padahal sebelumnya ada janji pengadaan 19 juta lapangan kerja dari Gibran Rakabuming Raka saat kampanye. Namun realitas setelahnya ternyata berbicara lain. Janji 19 juta lapangan kerja dengan situasi dan praktiknya hari ini, itu seperti apa teman-teman melihat? Ya boleh semua berjanji menciptakan lapangan kerja, bahkan sampai disebut 19 juta lapangan kerja gitu. Tapi dalam praktek di lapangan itu kan kalau menggunakan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenaga kerjaan itu, justru yang terjadi adalah terjadinya PHK secara masif di perusahaan-perusahaan dengan alasan apa waktu itu? Pandemi COVID, dengan alasan krisis dan lain sebagainya. Tapi banyak jadi perusahaan-perusahaan itu justru juga memanfaatkan. Karena memang kan di aturan itu ada pengurangan hak-hak pesangon. Misalnya dari yang tadinya harusnya dapat 2 kali PMTK, PHK karena efisiensi, terus dikurangi jadi satu PMTK yang harusnya mendapatkan 1 PMTK jadi setengah PMTK. Jadi ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk melakukan PHK. Jadi PHK terjadi masif, penambahan pekerja ini statusnya nggak jelas. Ya, ada outsourcing kontrak, borongan harian lepas tadi. Maka itu nggak bisa disebut itu menciptakan lapangan kerja. Tapi itu hanya berputar aja gitu. Karena memang nggak ada jaminan kepastian kerja. Kerja sebulan habis itu di off, kerja 3 bulan, 6 bulan, setahun habis itu di off gitu. Kan nggak ada jaminan kepastian kerja. Upaya sejumlah buruh untuk memperjuangkan nasibnya di May Day 2026 sempat mendapatkan penghalangan. Bung, saya juga mendapatkan informasi bahwa menjelang peringatan ini datang semacam intimidasi, bahkan tadi katanya ada teman-teman di beberapa daerah yang bahkan dicegat ketika menuju aksi ke sini. Nah, ini seperti apa, Bung? Apakah ya mungkin ada dari pemerintah daerah ataupun aparat di beberapa daerah gitu ya yang menginginkan supaya tidak usah melakukan aksi turun ke jalan bersama Kasbi ataupun Aliansi Gebrak gitu. Tapi saya rasa itu juga banyak kawan-kawan yang sudah tahu lah kenapa harus tetap melakukan aksi turun ke jalan ini. Jadi solidaritas kita ini kan memang kita bangun, aksi kita itu kan bukan hanya Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain juga melakukan aksi yang sama gitu. Jadi meskipun ada tekanan, ada rayuan, ada iming-iming dan lain sebagainya, kita tetap fokus untuk melakukan aksi secara mandiri dan independen. Ada yang mengurangi jam kerja, ada yang menahan kenaikan gaji. Pada akhirnya, May Day bukan sekadar perayaan, tapi juga upaya untuk terus memperjuangkan harapan. Sebuah perjuangan yang tidak hanya bersandar pada serikat buruh, tapi seluruh kelas pekerja. Karena May Day dalam sejarah perjuangannya itu kan memang bukan hanya di kalangan buruh ya. 8 jam kerja per hari itu juga menjadi standar aturan waktu kerja di seluruh penjuru dunia gitu. Apapun profesinya.
Karena itu adalah bentuk keseimbangan dari tubuh manusia. 8 jam bekerja, 8 jam berinteraksi sosial, 8 jam untuk istirahat tidur. Nah itu artinya kita universal ya dari perjuangan May Day ini. Dan mestinya kita masih bisa terus untuk memperingati May Day ini dengan cara turun ke jalan, menuntut kepada negara, kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan agar lebih berpihak pada kaum buruh dan rakyat kecil lainnya. Bukan sekadar perayaan. Bukan sekedar perayaan, jadi beda. Kalau May Day Festa itu kan udah jelas ada apa ya, semacam ruang yang mengekspresikan kegembiraan dalam hal ini pesta pora dan lain sebagainya gitu. Justru disinilah ada yang berbeda aksi May Day yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kasbi ataupun Aliansi Gebrak. Semua kita biayai secara mandiri, secara bergotong royong, dan ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dari sejak pembentukan awal dari serikat kita. Solidaritas mengalir tidak hanya dari petani, mahasiswa, pelajar, dan warga yang ikut bersimpati. Namun, kehadiran sejumlah musisi pun ikut membersamai aksi di depan gedung DPR RI. Di tengah kerumunan, saya menemui Eka Anas, vokalis The Brandals. Ini adalah kali kedua Eka bersama bandnya tampil di peringatan Hari Buruh. Nah, itu buat lo sebagai seniman, sebagai musisi, apa yang paling hari ini jadi terdampak banget gitu buat teman-teman? Kebijakan-kebijakannya? Ya. At least kalau dari musisi, kalau dari kita ya, sampai sekarang delik-delik undang-undang dan distribusi hak royalti misalnya, itu masih kusut. Udah berapa puluh tahun, industrinya udah ada nyata, udah jelas menghasilkan profitable, tapi komisinya minimal kita justru sebagai pelakunya elemen terakhir yang dapat porsi profitnya yang paling kecil. Padahal, tahun lalu The Brandals mendapatkan pengalaman kurang nyaman saat tampil di peringatan yang sama. Polisi sempat membubarkan aksi dan menyemprotkan air kepada para pengisi acara, termasuk para personil The Brandals. Tahun lalu lu kena semprot air juga tuh di May Day kan? Terus hari ini datang lagi, kenapa lu nggak kapok? Ya kalau gue bilang tadi, ini the least that we could do, ya, hal yang paling minim yang bisa kita lakuin buat teman-teman buruh gitu, buat rakyat juga. Kita bikin lagu juga jadi kasar juga, khusus untuk diperuntukkan tribute untuk pekerja dan buruh dan rakyat dan masyarakat adat di Indonesia. Kalau menurut gue jarang musisi band yang menyuarakan suara mereka dengan gamblang gitu ya. Musisi juga gue tahu banyak yang ketakutan kan, tapi itu yang setidaknya bisa kita lakuin. Bagi Eka, musik punya peran penting dalam lantangan kritik serta upaya-upaya merawat ingatan. Selain itu, baginya, musisi juga menjadi salah satu bagian dari kelas pekerja yang juga perlu andil dalam perjuangannya. Hari buruh, ya cuman buruh pabrik misalnya. Ya. Tapi bawa pemahaman soal kita semua kan kelas pekerja yang tadi lo bilang. Nah itu menurut lo gimana tuh? Bagaimana kita bisa sama-sama membongkar pemikiran bahwa hari buruh ya cuman buat buruh-buruh di pabrik gitu. Ya, menurut gue persepsi atau sekat-sekat kayak gitu nggak perlu ini, karena posisi kita sebenarnya sama aja, dibohongin sama rezim gitu kan.
regulasinya, UU-nya, banyak RU yang belum di perampasan aset mungkin contohnya gitu kan, juga regulasi-regulasinya outsourcing masih dilaksanakan gitu. Jadi nggak peduli profesinya datang dari latar belakang apa, kita semua dirugiin sih. Di balik pagar itu, segala kebijakan atau keputusan tentang investasi, pertumbuhan ekonomi, atau angka-angka yang terus disebut positif lahir. Tapi di luar pagar, para buruh dan masyarakat terus menuntut hal yang paling mendasar dengan suara yang semakin menyayat. Mendesak untuk kesejahteraan kaum buruh. Yang pertama adalah cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan wujudkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro buruh. Yang kedua, hapus sistem kontrak, outsourcing, dan sistem kemitraan. Yang ketiga, hentikan pemutusan hubungan kerja massal dan jamin kepastian kerja. Yang keempat, wujudkan sistem upah layak nasional berbasis kebutuhan hidup layak. Yang kelima, ratifikasi konvensi ILO 188 tentang perlindungan pekerja perikanan dan konvensi 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dan internasional, jayalah di dunia, bangkitlah kau yang tertindas, bangkitlah kau yang lapar. Tuntutan dari teman-teman buruh sudah disampaikan. Oke kawan-kawan, Setelah ini buruh akan membubarkan diri, mereka akan kembali lagi ke pabrik-pabrik, mereka akan kembali lagi ke tempat di mana mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Namun kemudian mereka tidak akan berhenti. Kemudian tuntutan-tuntutan yang tadi dibacakan bersama itu benar-benar dipenuhi oleh negara, dipenuhi oleh kalau bisa, kalau tidak kawan-kawan bergerak ke Ada 364 hari lagi untuk merogoh rezim, untuk menuntut hak kita. Dan ini lagu untuk mengambil kontrol 100% di tangan rakyat. Langsungkan. Setiap hari terus berlari, lihat ke bawah, jangan ke atas, banyak ketinggal sedang mengalami keras kontrol. Detik hidupmu terus berlangkah, jangan mengalah, di balik meja, jalan nasibmu, terkejar waktu. Jangan kau hilang.